kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat, dan jiwaku benar-benar menyadari. Saudara, kalau kita bisa lahir jadi manusia, ketika kita di dalam kandungan mama, saudara, ketika sel demi sel dipecahkan dari embrio yang cuma satu titik, satu sel, berapa menit kemudian jadi 2, 4, 8 dan seterusnya. Itulah ayat yang ke-14. Aku bersyukur. Ayat 15. Tulang-tulangku tidak terlindung bagimu ketika aku dijadikan di tempat yang tersembunyi, dan aku direkam di bagian-bagian bumi yang paling bawah. Jadi kalau Papa di surga sudah melihat kita sejak kita masih dalam kandungan, sampai tulang-tulang kita pun tidak tersembunyi. Sebelum saya teruskan, saya ingin mengingatkan saudara, dengar, semua firman yang Tuhan tuliskan, yang Tuhan katakan, itu tidak hanya untuk orang Kristen, tapi firman ini untuk semua orang di dunia. Kita harus tahu ini. Berarti siapapun yang kita pernah temui di dunia ini, setiap embrio, setiap janin, Tuhan kenal, Tuhan tahu. Dia merekam setiap manusia sejak dalam kandungan. Ayat 16. Disinilah kita menemukan kata destiny yang sesungguhnya. Matamu melihat selagi aku bakal anak. Masih embrio, Papa melihat kita. Mama papa kita belum kenal kita, tapi Papa di surga kenal kita. Ini yang luar biasa. Jangan lupa handmade-nya tadi. Nah, apa yang dia buat kalau Papa di surga begitu mengenal kita? Lihat kalimat yang berikut di ayat 16. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. Pastor Stephen, tolong bacakan bahasa Inggrisnya sampai pada kalimat ini. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis. And in your word, in your book, they all were written, a vision for me, when yet they were not of it. Saudara, saya ajak saudara berpikir begini. Kalau orang menulis diary, itu ditulisnya kapan? Pagi hari atau malam hari? Kenapa harus malam? Nah, karena harus lewat. Tapi Papa di surga menulis diary untuk kita sebelum kita lahir. Amin kan cepat. Ini ayatnya, saya baca begini. Dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk. Kenapa akan? Ya, memang kita belum lahir. Sebelum ada satupun daripadanya. Dunia mengakui peramal-peramal nasib kehidupan itu pasti dari Tiongkok. Orang-orang Tiongkok yang punya keahlian meramal masa depan di Singapura banyak. Orang-orang masih percaya kepada kekuatan peramal itu. Maka mereka orang tua begitu si istri mengandung sudah datang kepada peramal, dan itu banyak. Tolong lihatkan destiny anakku ini. Nah, ada peramal-peramal khusus, fortune teller, yang bisa meramal sampai orang ini mati. Dia nanti umur sekian, kelas berapa, tinggal di mana, kalau sudah besar dia menikah dengan siapa, lalu kerjanya apa, anaknya berapa, dia akan celaka di tahun keberapa, untungnya di bulan keberapa. Itu bayarnya mahal sekali. Saya pernah ditunjukkan buku-buku ramalan kehidupan dari orang-orang itu. Saudara, semua yang iblis buat selalu imitate, memalsukan, meniru apa yang Tuhan buat. Betul?
ini yang luar biasa. Jadi sebelum kita semuanya lahir, Papa sudah buat diary untuk kita semua. Maka itu kunci kekristenan adalah, kalau orang tanya, apa password? Tahu kata passwordnya? Kalau kita nggak tahu passwordnya, nggak akan kita bisa buka program itu. Mau sehebat apa sebuah program, passwordnya nggak buka, kita nggak akan tahu. Nah, password kekristenan adalah not my will, but your will be done. Itu password kehidupan kita. Ketika kita ingin tahu destiny kita, yang ditulis di Mazmur 139 ayat 16 ini, sebab Papa sudah buat buku harian untuk masing-masing kita sebelum kita lahir, maka passwordnya adalah, katakan kepada Papa, bukan kehendak, bukan keinginan, tapi biar keinginan. Bukankah itu yang dibuat oleh Tuhan Yesus? Satu-satunya yang dia struggling. Tuhan Yesus tidak pernah bergumul untuk makan. Enggak. Dia enggak pernah khawatir untuk hidup, apalagi pacar. Dia enggak pernah pusing. Tapi cuma satu yang dia struggling dan bergumul sampai keringatnya campur darah. Apa yang dia gumulkan? Yaitu tadi, not my will, but your will be done. Itu sampai berdarah keringat. Bayangkan, kalau Yesus yang adalah Tuhan, destiny yang Papa buat atas Yesus Tuhan kita, besok kamu harus mati dengan cara ini. Nah, dia melihat. Siapa yang belum lihat filmnya The Passion of the Christ? Kalau saudara belum nonton film itu, saudara belum Kristen. Awas itu baik-baik. Benar saya berkata, kalau saudara belum nonton film The Passion of the Christ, saudara belum Kristen. Itu film luar biasa. Jadi malam itu, kalau Tuhan Yesus menolak, dia bisa atau tidak? Dia lari. Dia tidak mau mati dengan cara itu. Ngeri matinya. Dia bisa. Jadi dia perang, saudara. Besar perang itu. Ya, tidak, iya. Wah, dia bergumul. Maka itu orang Kristen tidak boleh struggle, gak boleh bergumul untuk hal lain. Kecuali satu. Bukan kehendakku, Bapak, tapi kehendakmu. Supaya apa? Supaya destiny yang Papa tulis itu kita kerjakan dengan baik. Efesus 5:17. Yang Papa inginkan atas kehidupan kita, supaya destiny kita itu bisa kita capai. Don't be foolish. Jangan kamu bodoh. Orang bodoh bagi Papa di surga itu bukan orang yang gak bisa baca tulis. Tidak. Orang bodoh bagi Papa di surga adalah orang yang tidak bisa mengerti kehendak Tuhan. 2 hari lalu Singapura kehilangan seorang pahlawan. Namanya, saya lupa. Dia pendiri NTUC, Serikat Kerja di Singapura. Umur 90 dia meninggal 2 hari yang lalu. Saudara, ternyata orang ini SD saja nggak lulus. Tapi dia jadi pahlawan di Singapura. Tahun 64 dia pidato. Waktu itu Singapura baru umur 4 tahun. Lee Kuan Yew masih muda fotonya. Kemarin saya lihat itu. Dia pidato dengan bahasa Hokkien. Dia umur 6 tahun dari Hokkien ke Singapura ikut papanya. Tapi dia adalah anggota parlemen MP yang sangat disegani dan dihormati di negeri ini. Nggak lulus SD. Kenapa? Dalam kisah hidupnya, orang ini selalu mikirkan orang lain. Dia nggak pernah sibuk dengan dirinya sendiri. Nah, secara education, ini orang bodoh. SD aja nggak lulus kok. Tapi secara negara, dia itu orang hebat. Kenapa dia hebat? Karena dia mengerti apa yang diinginkan bangsa ini.
Nah, salah satu yang dicapai oleh orang ini sehingga dia jadi pahlawan di Singapura. Begitu waktu kematiannya 2 hari yang lalu